Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids, berjumpa lagi bersama Kak Dede di sini. Ya, kita akan memuji nama Tuhan ya adik-adik. Dengan semangat yang luar biasa kita akan meninggikan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk. Bapak mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau Engkau Tuhan memperbolehkan kami Tuhan masih ibadah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau sujud Tuhan, mau duduk Tuhan di kaki-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan dan kami akan memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Ya, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya yang ada di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yuk kita akan nyanyikan pujian ini. Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay ya. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita nyanyikan pujian ini adik-adik, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik Petra Kids. Halo, apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Kita harus tetap jaga kesehatan. Di tengah pandemi ini kita harus jaga tubuh kita biar tetap sehat. Makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup juga ya adik-adik semua ya. Oke, ketemu lagi sama Kak Evelyn ya. Tapi di sini hari ini Kak Evelyn gak membawakan pujian, gak memimpin pujian. Tapi Kak Evelyn di sini akan cerita ya tentang tokoh Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik semua ya. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Walaupun kami ibadah di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan, dan firman itu dapat bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, hari ini Kak Evelyn akan bawakan cerita sekolah minggu tokoh Alkitab dari masih sama seperti yang Om Rudi bawakan ya kemarin ya adik-adik ya. Ayo coba masih pada ingat nggak minggu kemarin Om Rudi bawain tentang siapa tokoh Alkitabnya, inisialnya huruf Y, ayo depannya. Ayo adik-adik masih pada ingat nggak siapa? Ya betul banget, Om Rudi bawain cerita tentang Yusuf. Oke, jadi Yusuf ini itu dibuang ya adik-adik ya sama kakak-kakaknya ke sumur kering, kemudian dijual ke orang Mesir. Di sana Yusuf dijadikan
budak ya adik-adik ya. Budak itu adalah orang yang disuruh-suruh, suruh kerja paksa tanpa dibayar. Nah setelah dijadikan budak, Yusuf itu akhirnya masuk ke rumah Potifar. Di sana Yusuf bantu-bantu pekerjaan rumah yang ada di rumah Potifar itu ya adik-adik ya. Nah Yusuf itu bekerja dengan baik, dengan rajin, dan Tuhan memberkati apapun yang Yusuf kerjakan. Sehingga Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar. Nah Tuan Potifar ini punya istri. Nah istrinya Tuan Potifar ini berbuat jahat ya adik-adik ya. Dia memfitnah Yusuf, dia mengatakan hal-hal yang tidak baik lah tentang Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Nah di penjara pun Yusuf terus disertai dan diberkati Tuhan ya adik-adik ya. Karena Yusuf mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi Yusuf. Walaupun di penjara, tapi Yusuf tetap diberkati, Yusuf tetap dibantu sama Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Sampai kepala penjaranya akhirnya percaya sama Yusuf dan memberikan tugas buat Yusuf untuk mengatur teman-temannya yang ada sama-sama di penjara. Nah setelah kejadian itu gak lama ya adik-adik ya, jadi Firaun itu punya kepala juru minuman dan kepala juru roti. Jadi juru minuman itu tugasnya adalah mengantarkan minuman buat Tuan Firaun. Kalau juru roti itu tugasnya ya membuat roti, menyediakan makanan buat Tuan Firaun. Nah tapi suatu hari ya mereka melakukan kesalahan. Terus Tuan Firaun marah. Tuan Firaun marah, kemudian juru minuman dan juru roti ini dimasukkan ke penjara. Nah di penjara mereka ketemu deh sama Yusuf. Mereka ditaruh di suatu ruangan ya adik-adik ya. Ditaruh di suatu ruangan yang sama Yusuf. Nah ketika malam tiba mereka tidur ya. Kalau malam tidur ya adik-adik ya. Sekolahnya kan pagi ya bukan malam ya. Oke tidur, terus habis itu mereka bermimpi. Terus pagi harinya mereka bangun. Juru minuman sama juru roti ini bangun. Terus mereka bingung. Pertama juru minuman dulu nih adik-adik nih. Bingung ya juru minumannya. Aku tuh tadi malam mimpi, tapi mimpinya tuh gak jelas mimpi apa. Gak ada yang tahu arti mimpiku tuh apa. Tapi mimpinya tuh gak jelas banget. Aku juga bingung sendiri nih, siapa ya yang bisa ngertiin ya. Jadi juru minuman itu bingung gitu ya adik-adik ya. Aduh, siapa ya yang bisa ngertiin ya, gak jelas banget nih mimpi gitu kan. Habis itu Yusuf datang gitu kan. Terus tanya, kamu kenapa juru minuman? Gelisah tentang apa gitu kan. Terus juru minumannya akhirnya cerita ke Yusuf. Intinya tadi malam juru minuman itu mimpi ada sebuah pohon anggur besar. Dia punya 3 carang. Nah di carang-carangnya itu tuh ada buah anggur yang udah ranum itu dalam artian udah matang gitu ya adik-adik ya. Kita kan gak mungkin makan buah mentah ya. Udah matang terus dia petik, dia peres gitu. Dia mau suguhin ke Firaun. Dia taruh anggurnya di piala punya Tuan Firaun. Piala itu kayak gelas gitu ya adik-adik ya kalau zaman sekarang. Nah habis itu dia mau kasihin gitu ke Tuan Firaun. Intinya seperti itu. Kemudian juru minuman ini oh gitu ya arti mimpinya gitu. Wah bagus dong kalau gitu. Berarti kan juru minuman bisa melayani Tuan Firaun lagi, bisa membuat minuman lagi buat Tuan Firaun gitu. Nah kemudian Yusuf bilang, aku udah bantu kamu artiin mimpi. Nanti kalau kamu bener-bener bisa nyuguhin lagi gitu, kamu jangan lupa ya sama aku ya gitu. Nah arti dari mimpinya itu ya adik-adik ya. Jadi dalam 3 hari ke depan juru minuman itu akan dipanggil sama Tuan Firaun buat nyuguhin minuman lagi buat Tuan Firaun gitu. Nah Yusuf berpesan, pokoknya kalau kamu udah bisa nyajiin lagi minuman buat Tuan Firaun, kamu udah mendapatkan jabatan kamu lagi, kamu jangan lupa ya sama aku juga mau keluar dari sini gitu. Kamu harus memberitakan kalau aku bisa melakukan hal-hal yang ihwal gitu. Kemudian juru roti itu dengar, wah juru minuman tuh mimpinya bagus ya, maksudnya artinya bagus. Yusuf bisa mengartikan dengan sedemikian bagus. Aku juga mimpi aneh nih tadi malam nih. Aku mau tanya sama Yusuf, barangkali aku juga sama kayak juru minuman, punya arti mimpi yang bagus juga gitu. Akhirnya juru roti itu tanya ke Yusuf,
Yusuf tadi malam aku juga mimpi loh, mimpi aneh juga nggak ada yang bisa ngartiin loh. Kamu bisa ngartiin nggak gitu? Intinya kayak gitu ya adik-adik ya. Terus akhirnya si Yusuf tanya, kamu mimpi apa juru roti gitu kan. Kemudian juru rotinya jawab, jadi aku tuh mimpi, aku itu menyiapkan 3 bakul makanan di atas kepala aku mau bawa ke Tuan Firaun. Tapi di tengah perjalanan roti-roti itu tuh dimakan sama burung-burung gitu. Terus makanannya itu bercecer dan jatuh-jatuh, terus habis gitu. Jadi aku nggak bisa nyajiin ke Tuan Firaun. Kemudian Yusuf bilang, oke, kalau kayak gitu artinya dalam 3 hari ke depan kamu itu akan diundang sama Firaun ke suatu perjamuan dan kamu juga akan menyajikan makanan di situ. Tapi nanti kamu akan diangkat oleh Firaun. Tapi dalam artian kamu akan digantung gitu, kamu akan dibunuh dan kemudian jasad kamu akan dimakan oleh burung-burung gitu. Terus tuan rotinya itu ya, juru rotinya itu takut kan. Waduh kok gitu ya, kok beritanya kok buruk gitu. Terus habis itu ya udahlah, mungkin itu cuma prediksi aja ya gitu kan. Terus habis itu lambat laun 3 hari kemudian beneran adik-adik, ternyata Firaun itu akan mengadakan pesta. Jadi Firaun itu ulang tahun 3 hari kemudian adik-adik, terus mengadakan pesta. Namanya Raja Mesir pasti pestanya megah gitu kan, semua orang diundang. Entah dari yang punya kedudukan, punya kuasa, maupun para pegawai-pegawainya juga diundang semua, termasuk juru minuman dan juru makanan ini. Nah setelah sampai gitu, juru minuman dan juru roti ini dipanggil gitu ke depan gitu kan. Dan ternyata betul yang dikatakan oleh Yusuf, kalau juru minuman ini akhirnya dikembalikan jabatannya, diangkat kembali menjadi kepala juru minuman. Dan juru minuman ini bisa menyajikan kembali minuman untuk Tuan Firaun. Dan betul juga yang dikatakan oleh Yusuf, kalau juru roti ini akhirnya diangkat, kemudian digantung di tiang, dibunuh dan badannya dimakan oleh burung-burung seperti itu. Tapi kemudian juru minuman ini lupa adik-adik sama pesannya Yusuf. Yusuf kan pesen ya, kalau kamu udah diangkat jabatan jadi juru minuman lagi, kamu harus ingat ya sama aku. Kamu harus ngeluarin aku dari sini gitu. Tapi juru minumannya lupa adik-adik, nggak bilang seperti itu gitu. Nah akhirnya singkat cerita kita dapat ambil pesan ya adik-adik, kalau dalam kehidupan kita manusia mungkin bisa lupa sama kita, manusia mungkin bisa lupa kalau misalkan kita sudah menolong mereka, tapi Tuhan gak akan lupa ya adik-adik sama kita. Seperti orang tua kita, papi mami kita juga gak akan pernah lupa sama kita ya. Kayak maminya Kak Evelyn ya, kalau misalkan lagi belanja gitu, terus tahu Kak Evelyn itu suka jajan ini, suka jajan itu gitu, nanti pasti dibeliin, nanti pulang pasti dibeliin. Misalkan suka wafer ini, nih nanti dibeliin gitu. Walaupun Kak Evelyn tuh gak ikut mamanya Kak Evelyn belanja gitu, tapi mama Kak Evelyn selalu ingat Kak Evelyn suka jajan ini, suka jajan itu. Nah apalagi Tuhan Yesus ya adik-adik ya, Tuhan Yesus selalu bakal ingat sama kita, Tuhan Yesus selalu menolong kita, dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Nah kita sebagai anak Tuhan harus ambil contoh seperti Yusuf juga ya adik-adik ya, harus bekerja dengan baik, harus bekerja dengan rajin dan melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus mau kita jadi anak-anaknya selalu melakukan yang terbaik gitu ya adik-adik ya. Kita harus selalu ingat, kita harus lakukan pekerjaan dengan yang terbaik seperti Yusuf selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian kita harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita, menyertai kita, menolong kita dan melindungi kita. Oke adik-adik, udah selesai ya sampai di sini pembawaan cerita tokoh Alkitab hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya adik-adik ya. Yuk kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan lagi.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti Yusuf Tuhan, yang melakukan pekerjaan dengan baik Tuhan, yang menolong sesama Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang terbaik Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, anak-anak Petra Kids Tuhan, agar kami dapat menjadi dampak Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau yang jagai, sertai Tuhan kesehatan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.